kami mengucap syukur. Sebab itu kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, karena Engkau begitu baik, mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Elijah Sutopo. Berbicaralah melalui mulut lidah bibirnya kepada setiap kami. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Senang sekali hari ini hari pertama di bulan September tahun 2023. Kita boleh bersama-sama kembali, dan hari ini selama beberapa Jumat ke depan sampai akhir September kita akan dilayani hambanya dari Alpha Omega Church, yaitu Pastor Elijah Sutopo. Shalom Pastor Elijah. Shalom, Pastor Yongki. Apa kabarnya, Pastor Elijah? Long time no see. Baik, Ya, thank you. kami kangen banget nih, mau kepengen fellowship nih sama Pastor Elijah, sama keluarga besar yang nice banget nih ya. Thank you. Iya, terima kasih Pastor Elijah untuk kesempatannya berkenan untuk melayani kami di Doa Fajar BMC New York ya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pastor Elijah Sutopo. Silakan. Iya. Thank you sebelumnya buat Pastor Yongki ya Ibu untuk kesempatannya bisa bersama-sama berjumpa dalam momen berdoa ini ya. Pada kesempatan pagi hari ini biar firman Tuhan bisa menguatkan kita. Kalau Anda di Amerika ini pagi hari ya, di timur ya, East Coast. Kalau yang ada di Indonesia ini sore hari ya. Sore hari ini pagi hari ini di Amerika ya, saya ingin mengajak kita merenungkan nggak jarang kalau kita mau jujur ya, rasa rendah diri atau low self esteem itu bisa terjadi kepada siapapun kita. Usia 30, 40, 50, 60, 70. Di pagi hari we feel so great. Tahu-tahu di siang hari, tiba-tiba aja rasa rendah diri itu bisa datang. Contoh kita pergi ke rumah orang gitu ya, rumah orang yang baru, jauh lebih baik gitu kan. Kadang kita langsung mikir, wih rumah seperti gini ya, cicilannya berapa,
penghasilannya berapa. Tanpa kita sadarin nggak jarang, ego kita membuat kita merasa gini, lah saya ini berapa? Jauh banget ini dari standar ini. Akhirnya kita merasa kurang diri, kita merasa jauh dari namanya standar kebaikan. Atau kita pergi ke tempat orang lain, kemudian kita lihat, wah rumahnya kok sempurna banget, baunya enak banget, kemudian kita membandingkan dengan tempat tinggal kita, kok rasanya rumah mereka itu lebih perfect gitu ya, sedangkan rumah kita ini kacau, nggak sebagus rumah orang lain. Atau kalau para wanita mungkin gitu ya, lihat rambutnya orang jauh lebih sempurna, make upnya jauh lebih bagus, kok kita seperti gini. Atau kalau yang usia 60, 70, nggak jarang kita lihat, ya mereka-mereka masih muda ya, kita ini udah uzur, kita ini udah tua, ya kita ini udah ketinggalan, ya kita ini udah bukan zamannya lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, nggak jarang perasaan seperti itu bisa datang dalam hidup kita. Dan ini yang menarik, rasa rendah diri itu bukan rendah hati. Karena apa? Rendah diri itu bikin kita jadi manusia minder, manusia membandingkan, bawaannya jadi manusia insecure. Dan gak jauh-jauh itu juga karena apa? Kesombongan di dalam diri kita. Nah, sedangkan rendah hati itu tidak minder, tidak insecure, tapi confidence, bukan sombong. Kita dengar orang lain berdoa gitu ya, wah hebat doanya ya, sempurna gitu. Wah, orang kalau doa gitu pasti doanya lebih dijawab sama Tuhan dari doa kita gitu. Sedangkan kita merasa doa kita ini kok kadang ya terbata-bata, putus-putus, nggak jelas gitu. Mungkin Tuhan nggak terlalu dengerin doa yang nggak sempurna ini gitu. Nah, Bapak Ibu saudara sekali lagi, rendah diri itu beda dengan rendah hati. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat, merenungkan dari satu cerita di Alkitab yang di pagi hari ini, kalau ini awal hari kita, biarkan cerita ini membangun hati kita, khususnya dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak, kalau Anda lama di gereja, Anda tahu cerita dalam Alkitab orang yang bernama Gideon. Dari Hakim-Hakim, pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. So, videonya bersembunyi. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian, bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah
orang Midian itu sampai habis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini dari cerita Gideon ini ada 3 hal yang bisa kita pelajarin bersama-sama untuk kita bawa khususnya hari ini menghadapi hari-hari kita. Mungkin tiba-tiba rendah diri itu bisa datang. Menghadapi minggu ini, mungkin tiba-tiba rasa rendah diri itu bisa muncul di dalam hati kita. Pendeta bisa ngalamin itu, pendoa bisa ngalamin itu, siapapun bisa ngalamin itu. Nah, ada 3 hal yang bisa kita pelajarin dari Gideon. Yang pertama adalah ini. Cara pandang Tuhan tentang kita beda dengan yang kita pikirkan. Cara pandang Tuhan tentang kita beda dengan yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu memandang kita jauh lebih besar dari diri kita memandang kita. Di ayat yang ke-12 di situ diceritakan Gideon bersembunyi. Gideonnya bersembunyi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi waktu Tuhan menyapa Gideon di ayat yang ke-12 itu, Tuhan menyapa Gideon dengan panggilan ini. Pahlawan yang gagah berani. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian seperti Gideon, kita akan bilang, Tuhan, saya gagah berani dari mana? Saya ini pengecut, lagi sembunyi saya ini. Tapi Tuhan memanggil dia gini, mighty warrior. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu memandang kita jauh lebih besar daripada kita memandang diri kita sendiri. Sebagian kita hari ini mungkin merasa, saya sudah umur. Kita mengecilkan diri kita. Tapi berapapun usia kita, Tuhan tetap memandang kita jauh lebih besar dari yang kita pandang tentang diri kita sendiri. Sebagian kita mungkin merasa gini, saya bisa apa sudahan? Udah kalah sama yang muda-muda. Udah bukan zamannya kita lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu pikiran kita, biar kita diingatkan hari ini, Tuhan memandang kita jauh lebih besar daripada kita memandang diri kita sendiri. Kalau kita lihat di Alkitab, Rahab, orang Israel umumnya akan melihat Rahab itu prostitut pelacur. Tapi apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat ada seorang perempuan yang hatinya akan berbalik kepada Tuhan dan berubah. Yang akan menikahi orangnya Tuhan. Yang kemudian dari keturunannya akan lahir Yesus Kristus. Saat orang lain melihat Rahab itu hanya pelacur, Tuhan lihat potensi besar dalam diri Rahab. Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Daud diurapi jadi raja, mata manusia melihatnya, anak kecil bisa apa? Anak kecil ngerti apa? Tapi jauh daripada yang Daud bisa lihat tentang dirinya dan orang lain lihat, Tuhan melihat seorang yang besar, yang akan berdiri di depan Goliat, yang akan mengalahkan raksasa, karena Tuhan lihat sesuatu yang besar di dalam diri Daud. Waktu Daud jatuh, semua orang menyebutnya apa? Pejina kamu. Tapi apa yang Tuhan lihat? Orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini, siapapun kita, apapun bisikan iblis yang membohongi hidup kita, yang membuat kita rendah diri, bukan rendah hati, karena rendah hati beda dengan rendah diri. Yang membuat kita rendah diri, dan kita mungkin merasa, aku udah gak bisa apa-apa, udah bukan zamanku, aku udah lewat lah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan lihat kita jauh lebih besar dari cara kita memandang diri kita sendiri. Yang kedua adalah ini, Tuhan sudah memberi kepada kita lebih dari yang kita bayangkan. Di ayat yang ke-14, berfirmanlah Tuhan gini, Tuhan nggak bilang, Gideon, kamu ambil kelas, belajar lagi, enggak. Tuhan nggak bilang, Gideon,
kamu baca buku yang banyak supaya kamu makin pinter. Enggak. Tapi yang Tuhan bilang sama Gideon adalah, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Dalam bahasa Inggrisnya gini, go in the strength you have. Go in the strength that I have given you. Mungkin hari ini kita sering mendengar hal negatif tentang diri kita, melihat yang negatif tentang diri kita. Tapi biarkan pembahasan ini mengingatkan kita lagi. Kita udah punya yang lebih besar dari yang kita dapat bayangkan yang Tuhan titipkan di dalam diri kita. Berapapun usia kita, mungkin iblis coba bilang udah lewat zamannya, bukan zamannya kita lagi gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap ingat Tuhan udah titipkan yang jauh lebih besar di dalam kita dari yang dapat kita bayangkan. Malah hati-hati dengan merendahkan diri kita, mengecilkan diri. Karena saat kita mengecilkan diri kita itu sedang menghina Tuhan, pencipta kita yang besar. Bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita gaya, enggak. Tapi rendah diri itu beda dengan rendah hati. Dan hari ini, pagi hari ini, biarkan kata-kata Tuhan ini mengingatkan kita, go in the strength you have. Berapapun usia kita, apapun level kehidupan kita hari ini, Tuhan titipkan strength dalam diri kita. Tuhan titipkan kapasitas dalam diri kita. Jauh lebih besar dari yang dapat kita bayangkan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dari cerita Gideon. Bagaimana juga kita bisa menghadapi rendah diri yang bisa muncul dalam hidup kita. Yang ketiga adalah ini, it's less about you than you think. Bukan tentang kita, bukan tentang siapa kita, tapi tentang Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara sekalian, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Itu kata Tuhan. Akulah yang menyertai engkau. Waktu malaikat Tuhan muncul dalam hidup Gideon, dia juga bilang apa? The Lord is with you. Artinya apa? It's less about Gideon and it's more about God's power di dalam hidupnya Gideon. Waktu Tuhan mau pakai kita, berapapun usia kita, seringkali kan gitu. Aduh, yang muda-muda aja. Udah bukan zamannya kita lagi. Ya, kita ini udah tua. Dan Bapak Ibu saudara, when God calls us, bukan tentang kekuatan kita, tapi tentang kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Waktu Tuhan panggil kita, itu tentang Tuhan lebih daripada tentang diri kita sendiri. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan titipkan, kadang dengan tantangan-tantangan dalam pelayanan yang begitu besar, kadang kita merasa, Tuhan, apa bisa ya Tuhan? Tuhan, apa mungkin ya Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dulu pikir rendah diri itu buat anak remaja. Tapi sekarang saya sadar berapapun usia kita, rendah diri itu bisa kena di hati kita. Kadang kita, aduh Tuhan, kita ini mampu nggak ya Tuhan ya? Dengan semua yang Tuhan mau percayakan di depan ini, apa masih bisa Tuhan? Tapi lewat pembahasan Gideon ini kita diingetin, I will be with you. Aku akan bersama dengan engkau. Tuhan yang bersama dengan kita. Kita merasa rendah diri karena seringkali kita pikir ini tentang kita. Apa kata orang tentang kita, tentang pencapaian kita, tentang ego kita, tentang gaya kita, bukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mikir tentang kita, makanya kita bisa rendah diri. Tapi waktu kita mikir Tuhan
yang bersama dengan kita. Di situ bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya Tuhan, kita orang biasa, tapi Tuhan luar biasa yang bersama dengan kita. Tuhan, mungkin kekuatan kami udah mulai pudar, tapi kekuatan-Mu itu menjadi nyata dan sempurna dalam kelemahan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini atau hari ini, menghadapi hari yang akan Anda jalani, semua kesibukan yang akan kita lalui. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan adalah ini, I will be with you. Tuhan bersama dengan kita, dan kita bukan apa yang iblis katakan tentang kita. Kita bukan apa yang iblis coba tipukan dalam pikiran kita, tapi kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Berapapun usia kita, apapun kondisi kehidupan kita biji matanya Tuhan. Kita masterpiece-nya Tuhan. Kita spesial di hadapan Tuhan. Less about us and more about God. Dan di kesempatan ini, 3 hal aja untuk menghadapi rasa rendah diri yang bisa muncul, baik dalam diri saya, atau dalam diri Anda, atau dalam diri kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 hal aja. Yang pertama, ingat, cara pandang Tuhan beda dengan apa yang kita pikirkan. Waktu Gideon sembunyi, justru Tuhan panggil dia pahlawan yang gagah perkasa. Saya nggak tahu hari ini di momen ini apa yang kita lagi sembunyi. Kita merasa rendah diri mungkin. Kita sedang beralasan dari Tuhan. Tapi Tuhan pandang kita mighty warrior. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayai Tuhan sudah memberi di dalam kita lebih dari yang kita bayangkan. Tuhan bilang sama Gideon, go with the strength you have. Bukan go with the strength yang other people have, bukan. Bukan dia bilang go with the strength yang Daud punya, enggak. Tuhan nggak banding-bandingin Gideon dengan Daud, Tuhan nggak bandingin Gideon dengan Musa, Tuhan nggak bandingin Gideon dengan Abraham. Tuhan nggak bilang go with the strength yang Abraham punya, enggak. Tapi go with the strength yang kita masing-masing punya. Karena Tuhan udah kasih lebih di dalam kita. Lebih dari yang kita bayangkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajar melihat banyak hal bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Karena ini janjinya, He promised us, He will be with us. Saya nggak akan panjang lebar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan tutup pembahasan hari ini bersama-sama dalam doa. Ya, Tuhan, terima kasih buat pembelajaran firman-Mu hari ini. Kami manusia biasa, kadang iblis bisa bisikkan hal yang buruk, bisa lemparkan pikiran yang buruk di dalam hati dan pikiran kami, termasuk rendah diri. Tapi kami berdoa Tuhan, 3 hal ini dari belajar dari Gideon, itu boleh membantu kami, kalau kami harus melewati hari ini, biar kami melewati bersama janji Tuhan dan firman Tuhan. Melewati minggu ini, bulan ini, kami melewatinya bersama firman Tuhan dan janji Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu jadi rema buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.